Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan, hidayah, inayah untuk bisa ketemu lagi dalam acara pertemuan kelompok. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Asep Khairuddin, fasilitator pendamping SDM dari Kementerian Sosial ataupun Kesos. Sehat ibu bapak semuanya? Alhamdulillah. Jauh sebelumnya kita membahas kepada materi yang akan kita bahas ke depan, saya akan mencoba bertanya dulu tentang materi apa yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat ibu bapak semuanya? Alhamdulillah ada yang ingat. Sudah diterapkan ibu bapak di rumahnya, di lingkungan sekitar atau di lingkungan keluarganya? Sebagian sudah ya. Pada kesempatan kali ini bapak beserta ibu kita akan membahas di modul 4 pertemuan ini yang berjudul bagaimana cara mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi yang baru lahir serta ibu untuk menyusui. Izin membuka masker Bapak Ibu biar jelas. Selanjutnya ada maksud dan tujuan apa di modul 4 ini. Salah satunya sudah jelas, menjaga stunting sejak dini. Kenapa ketika stunting itu diarahkan ataupun dibiasakan, terlatih ataupun dijaga ketika sejak dini, ketika bayi baru lahir atau sampai ibu si bayi itu menyusui. Itu maksud dan tujuannya. Sebelum jauh ke sana, mari saya absen dulu Bapak Ibu. Di absen untuk kelompok 2 ini apakah hadir semua Ibu? Dengan jumlah 24 ya, hadir semua. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, oke. Nah lanjut lagi ibu-ibu, bapak sekalian, hadirin semuanya. Kita bagi 2 kelompok, dibagi 2 kelompok dari 24, mungkin jumlahnya aja yang tidak sama ataupun sama. Nah, dibagi 2 kelompok, 1 kelompok yang bayi baru lahir, ibu sebelah sini digeser. Nah yang sisanya ini kelompok 2 digeser untuk ibu menyusui. Nah itu sudah terbentuk 2 kelompok Bu ya, kiri kanan, oke. Selanjutnya ibu bapak sekalian, karena setiap pertemuan kita sudah disiapkan untuk membawa alat tulisnya masing-masing, silahkan dibuka bukunya, ditulis untuk pada tabel nantinya di tabel. Ibu-ibu bapak sekalian, ketika lahir bayi perlu mendapatkan adaptasi dengan kondisi yang berada pada kehidupan sebelumnya, karena ketika waktu di rahim dan sudah lahir pasti ada perbedaannya yang sangat jauh. Maka dari itu harus ada proses antara adaptasi mungkin si bayi itu ya. Pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir sangat penting untuk mencegah bayi menjadi stunting. Bapak Ibu, kenapa orang tua dan keluarga perlu mengetahui bayi yang tepat untuk mengoptimalkan kesejahteraan bayi baru lahir utamanya. Dari mulai cara bernafas, yang kedua cara mendapatkan makanan, terus merespon terhadap lingkungannya, salah satunya itu. Sebelum lahir, janin mendapatkan sari-sari makanan melalui langsung dari ari-ari atau plasenta ibu bayi tersebut, sehingga tidak terjadi proses mencerna makanan yang rumit. Nah, ketika sudah lahir, ini jumlah makanan pada bayi baru lahir, pemberian makanan pada bayi usia 0 sampai 6 bulan ini cukup dengan air susu ataupun disebut dengan ASI. ASI yang bagaimana? ASI yang tentunya yang eksklusif, itu kan seperti itu. Perkembangan bayi baru lahir juga mengalami penyesuaian dalam merespon cahaya. Ketika baru lahir itu, seorang bayi belum bisa melihat secara jelas, hanya mampu melihat dengan jelas objek yang dekat saja itu. Selanjutnya ada kesejahteraan untuk ibu menyusui. Ibu-ibu sekalian, ibu menyusui ini dipenuhi keluarga dan lingkungan. Yang satu, pemenuhan kebutuhan gizi itu sudah pasti sudah jelas, karena berpengaruh makanan yang dimakan oleh ibu itu nantinya akan diberikan kepada bayi melalui ASI itu. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan ibu akan keunggulan ASI.
dibandingkan susu formula ataupun sufor Bapak Ibu. Nomor ketiga, meningkatkan potensi dari ibu untuk menyusui tanpa dihalangi oleh beberapa kendala. Salah satunya kalau misalkan ibu-ibu sering makan makanan yang bergizi, itu kan seperti itu. Memastikan terjadinya interaksi ataupun emosi yang unik antara ibu dan anak melalui hisapan pada puting ataupun kontak kulit dengan menciptakan kedekatan yang juga menciptakan ketenangan dalam hidup bayi, terutama mengurangi stres pada ibu serta membantu menjaga kesehatan mental ibu. Untuk selanjutnya, setelah dibuatkan kelompok, ibu nanti ditulis terus dipresentasikan nantinya setiap pusing kelompok. Sudah ibu ditulis tabelnya, salah satunya mungkin perwakilan dari kelompok ibu menyusui nih untuk dipresentasikan apa saja ibu. Nanti kita ke tabel bu ya, kita membahas tabel. Selanjutnya lagi kelompok yang satu lagi ibu bayi yang baru lahir nih, untuk dipresentasikan ada perwakilannya mungkin ibu. Nah ya silahkan nanti ya bu ya. Terusnya lagi ibu ada yang ingin menambahkan dari kedua kelompok ini, dari kedua yang mempresentasikan tadi, ada yang ditambahkan? Oh tidak ada, cukup. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempresentasikan. Jadi bagus semuanya. Pada dasarnya dan pada intinya memang perlu asupan gizi, baik itu bayi baru lahir ataupun seorang ibu yang baru melahirkan, seperti itu. Selanjutnya lagi, ketika yang ibu bapak tulis itu yang ada di tabel, apakah sudah terjadi nih, apakah sudah dilakukan di masyarakat, di lingkungan bapak ibu sekalian? Sebagian sudah, sebagian ada yang belum. Oke, saya tampung dulu bu ya untuk jawabannya, terus kita simpulkan di kesimpulan ini. Jadi maksudnya kesejahteraan bayi baru lahir itu harus dipenuhi oleh orang tua adalah IMD bu, dan pemberian ASI eksklusif kebutuhan secara fisik dan kasih sayang mental dengan memastikan kebutuhan fisik mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting, seperti itu bu. Selanjutnya ibu-ibu bisa melihat mungkin kepada kolom yang saya akan tunjukkan di sini bu. Dan ibu sekalian, tolong diperhatikan di sini ada skema bagan ataupun tabel terkait masalah kebutuhan bayi yang baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Satu untuk fisik, yang kedua untuk mental, terus siapa yang memberikan untuk fisik, terus untuk mental siapa yang memberikan. Silakan ibu-ibu untuk diisi kolom kedua kolom ini. Siapa saja untuk fisik bisa didiskusikan melalui kelompok yang barusan dibentuk mungkin bu. Nah, seperti itu, silakan didiskusikan ibu siapa saja yang seharusnya memberikan kebutuhan fisik, terus mental, terus siapa yang akan memberikan, seperti itu. Selanjutnya lagi, keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi bu. Jadi bapak ibu harus bijak dalam pemilihan bagaimana cara pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi tersebut. Nah itu dua mungkin faktor keluarga. Poin ketiga, faktor masyarakat bu. Masyarakat ini bisa terlibat langsung dalam pemenuhan untuk kebutuhan gizi. Salah satunya ada forum PKK ataupun posyandu, termasuk mungkin ada puskesmas ini bisa berjalan, terus mengunjungi bayi untuk menyusui saat pulang ke rumah. Nah ini salah satu caranya. Nah itu bu, sudah sampai di mana bu untuk proses itunya, tabelnya sudah diskusikan. Ada perwakilan ibu, silahkan. Untuk fisik siapa yang memberikan ibu? Fisik ibunya. Terus untuk mental ibunya juga, itu kan seperti itu. Terus lagi layanan biasanya yang tersedia di masyarakat. Ini kita tulis bu ya. Untuk fisik siapa yang akan memberikan nih bu? Untuk fisik contoh apa? Untuk bayi nih bedak, biasanya kasih bedak bu. Ya bedak. Siapa yang memberikan? Ibu ataupun keluarga ya?
ibu bayi atau keluarga. Terus untuk mentalnya seperti apa, Bu? Mentalnya ada yang tahu nggak? Ibu, ini kesemuanya mungkin Bu ya, secara mental ini secara kasih sayang nih. Contoh kecilnya ya, yang memberikan sama bisa jadi ibunya atau keluarga. Nah, kurang lebihnya seperti ini Bu ya. Jadi ketika pas ada pemenuhan antara fisik dan mental seorang bayi ini, dari mulai usia 6 bulan ini harus sudah terpenuhi semuanya. Seperti itu Bu. Ini Ibu ya, kita bergabung lagi. Yang tadi kelompok silahkan Ibu bergabung lagi jadi satu kelompok lagi semuanya. Secara kesimpulannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mari kita tutup acara ini, mudah-mudahan ada hikmah serta manfaatnya yang bisa dipakai di lingkungan, di keluarga ataupun di masyarakat sekitar. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Itu saja yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.